Alhamdulillah habis di servis nih. Lemari es LG jadul. Lumayan lah buat bikin-bikin es batu dan nah, jadi ini kita perbaiki buat kita tes nanti pakai PLTS full of grid. Inverternya kuat nggak ya pakai LG. Akhirnya kulkas jadul LG yang sudah 3 tahun tidak dioprek, direparasi buat uji coba full of grid dengan inverter yang low voltage, low frekuensi. Di kemarin listrik PLN-nya mati lagi sore, jadi lupa dicabut, belum dicabut ke PLN lagi. Cuma ada tahu doang. Kita akan tes ya berapa beban kejutnya. Nah, buat yang ada problem di lemari es seputaran Pondok Gede atau Jabodetabek, ya mungkin Bekasi lah ya, Jabodetabek kejauhan. Saya dapat dari Facebook sebetulnya, ini nomornya nih. Nah, Mahkota Teknik, jadi saya perbaikan kulkas 2, kenanya total 1,150 ya, karena satu kulkas kenanya 4,5, kemudian yang tadi kondensor, yang ini ditambah kondensornya 150. Ya mungkin harganya bisa nego-nego lebih murah, cuma karena saya nggak tahu, nggak punya alternatif pembanding ya. Kebetulan dua-duanya rusak, jadi anak-anak minta cepet-cepet dibenerin biar bisa bikin es, bikin jus, dan emaknya bisa bikin naro-naro sayuran gitu ya. Selama ini hampir sebulan nggak ada lemari es, lemari pendingin, jadi ya kepaksa yang ada di medsos aja yang kita samperin. Alhamdulillah sih kayaknya lumayan ya. Seminggu pasca servis masih oke. Ini garansi sebulan katanya, makanya rada mahal. Garansinya rada panjang, sehingga total 2 perbaikan ini mintanya 500 ribuan. Kita akan tes kulkas yang baru diservis, beban kejutnya di berapa watt, kemudian pemakaian listriknya setiap hari di berapa kWh. Udah pasang smart plug dan kemarin listrik PLN-nya mati lagi sore, jadi lupa dicabut, belum dicabut ke PLN lagi. Cuma ada tahu doang. Kita akan tes ya berapa beban kejutnya. Oke, sebelum kita bikin perencanaan PLTS, kita harus ngukur dulu beban yang akan kita konversi di handle sama PLTS. Ini kulkas, kita lihat beban kejutnya berapa. 180.
Ternyata cuma 180 ya. Beban continuousnya di 140. Nah, jadi lemari es ini dulu pernah diservis, tapi cuma seminggu nggak dingin lagi. Nah, sejak saat itu saya jadi nggak berani buat manggil tukang servis karena takut ya udah keluar duit error lagi gitu ya. Tapi kalau mau dibuang sayang kan. Nah, jadi ini 3 tahun lebih nggak pernah saya servis karena kita ada showcase, cuma memang nggak ada buat freezer buat bikin es ya. Jadi showcase dulu bekas jualan lemon, apa ya namanya, lemon gitulah ya, lemon yang enggak discontinue, showcase-nya yang nganggur. Nah, ini setelah seminggu di servis, alhamdulillah sih kayaknya belum ada masalah lagi ya, mudah-mudahan nggak ada. Cuma kemarin selain di vakum, kompres, sedot, isi freon juga ada yang diganti kayaknya nih. Nah, ini pakai, ini namanya apa ya, jadi dipasang ini baru di luar, jadi nggak pakai yang dalam. Ini yang bikin nambah duit. Nah, nanti kita cek si kulkas jadul ini kalau kita handle pakai PLTS ini berapa watt ya. Kalau dilihat dari watt meter sih dia cuma beban kejutnya 170 ya. Nggak sampai 200 watt. Beban continuous juga cuma 170. Nah, ini 175. Beban kejutnya sekarang 175 ya. Jadi beban kejutnya ini ternyata nggak setinggi si showcase. Kalau si showcase sih bisa 1000 ke atas ya beban kejut. Kayaknya ini yang bisa buat uji coba buat PLTS, buat handle si LG. Mumpung lagi banyak stok Live PO4, nanti kita nabung lagi buat inverter yang low frekuensinya ya. Sementara sih ini pakai PLN dulu gitu. Nah, jadi kemarin saya servis 2 biji lemari pendingin showcase Sunken ini. Ini juga udah 3 tahun lebih sebelum corona nih. Ini tiba-tiba nggak dingin ya. Nah, kalau ini cuma di vakum doang, nggak ada komponen yang diganti. Tapi harganya sih ya sama ya. Dulu 3 tahun atau 4 tahun lalu servis cuma 300 atau 350. Sekarang mintanya di 400 sampai 450 ya. Sudah hampir mau jalan seminggu, udah dingin lagi sih. Recommended buat yang di daerah seputaran Jabodetabek, Bekasi. Silakan kalau mau ada problem di lemari pendingin, AC, nanti saya kasih nomor teknisinya. Mahkota kalau nggak salah ya. Mahkota Teknik atau apa di seputaran Jatimakmur, Pondok Gede. Nah, jadi untuk membaca atau membeli ataupun memakai, kita harus hati-hati bener, jangan sampai kejebak oleh label angka di inverter ini. Ini kayak si Xian Kenzi ini, Xian Kenzi ini tulisannya kan 2000. Nah, 2000
seperti ini kita pasti nyangkanya bisa dihantam sampai loadnya 2000 watt. Padahal ini nggak beda jauh sama si Kenika yang 1000 watt ini nih. 2000 itu adalah untuk surge outputnya sampai 2000 watt. Tapi continuousnya biasanya cuma 1000. Jam 1 siang saat cek